ada yang tahu surga itu sudah apa, maka dikatakan jannah. Majnun itu dikatakan majnun, orang gila, kenapa? Karena tertutup. Tertutup kenapa? Penyakit tadi, bisa karena penyakit, bisa juga karena cinta. Oleh orang cinta ditutup sama cinta, masya Allah itu. Majnun itu bu, ke hutan, ada binatang singa nggak takut, nggak dimakan sama singa, kumpul sama singa serigala, iya, saking cintanya ketutup sama cinta sama kelainan tadi itu. Sama dengan orang cerita 1001 malam itu. Itu cerita malam dalam macam itu. Sama dengan orang kekasih Allah. Kalau saya cinta kepada Allah itu semua lupa dia sampai pakaiannya nggak mandi itu ada. Serius, saking cintanya kepada Allah itu lupa sudah. Dunia itu sudah lupa. Cinta kepada Allah, subhanallah. Kita nggak sampai ke sana itu. Sudah kita normal-normal aja hidupnya. Ya normal aja hidupnya. Tapi ada ya, saya bilang ada. Emang hamba Allah itu macam-macam. Kalau cinta ke manusia aja sampai kayak Laila Majnun, apalagi cinta kepada Allah. Kayak Robi Adawiyah cinta sama Allah nggak nikah itu sudah. Ada lagi Rumi itu saking cinta kepada Allah, dia dikirnya sambil nari, ditutup. Iya. Saking cintanya nggak kerasa dia tuh nari. Saking cintanya tuh udah sambil berzikir ya. Sambil berzikir itu bukan nari biasa, zikir itu ya, saking enaknya ya, sampai gitu. Nggak pusing. Masya Allah. Macam-macam ekspresi hamba itu. Jadi kembali ke tadi. Dalam Islam, orang majnun, ya, orang gila, itu tidak dihukumi. Ya, kalau majnun, dia gila, gak sholat, gak apa-apa. Orang gila gimana? Jadi agama ini hanya untuk orang yang berakal, akal dan balik. Orang yang berakal dan balik itu disebut mukallaf. Orang dibebani oleh kewajiban agama. Kalau laki-laki ketika maksimal Imam Syafi'i itu maksimal 15 tahun. Atau bisa jadi sebelumnya kalau sudah ada mimpi basah. Umur 13, 12 ada mimpi basah, dia wajib sudah balik, akan balik. Kalau perempuan ketika dia 9 tahun ya, 9 tahun umurnya atau sudah dapat haid. 8 tahun sudah haid, wajib dia. Harus wajib pakai menggunakan kerudung ya, tutup aurat ya. Sholat, puasa dan sebagainya. Gitu. Kemudian kalau contohnya umur 15, umur 16 dia kena bipolar. Kadang ini kadang enggak. Ketika dia enggak kena bipolar, dia wajib sholat. Tapi ketika bipolar itu bad mood itu menimpa, dia enggak wajib sholat. Ini kita ngomong masalah ilmu ya, ilmu. Jadi orang yang sudah sakit, majnun tadi itu enggak wajib. Nanti kalau sudah sembuh bad moodnya kembali normal, dia wajib mengqadha. Menurut satu pendapat. Ini duhur, asar dia kena bipolar, kambuh, gak usah disuruh, biarin aja dia mau ngapain, tapi tetap kita menjaga. Kalau itu anak kita contohnya, atau anak-anak siapa lah, keluarga kita atau siapa tetangga kita, apalagi keluarga kita harus dijaga, jangan usah melakukan hal-hal yang mengancam nyawa dia dan sebagainya. Jadi setelah nanti maghrib dia sadar, wajib sholat maghrib. Kalau dia mampu suruh mengqadha, kalau nggak mampu nggak usah diqadha, nggak apa-apa. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Ini kita baca ini. Untuk kewajiban sholatnya. Ini kewajiban sholatnya. Kalau bagaimana kemudian ketika dia bad mood ya, bipolar kemudian bunuh diri, itu Allah yang tahu. Bagaimana nanti masiruhu, di mana akhirnya, finally di kemana? Wallahu alam. Karena yang menghukumi orang seperti itu ya Allah. Kewajiban ahli warisnya, ya kewajiban keluarganya itu menjaga. Ya jangan sampai dia melakukan hal-hal yang merusak agamanya. Ya kan kalau bunuh diri kan rusak agamanya, jiwanya dia kan. Allah nggak ridho ya. Wala tayasu min rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang itu orang yang normal ya. Tapi kebanyakan orang yang bunuh diri sudah nggak normal sebenarnya, sudah tertutup dengan ini tadi, akidahnya sudah lemah, ya kan? Itu tadi. Ya, penguatan akidah itu wajib, hifdzuddin itu wajib. Jadi antaranya kayak kumpul-kumpul gini, tambah ilmu, ya pengajian di YouTube itu juga penting. Jadi bipolar menarik itu, tapi menurut saya sih orang yang mau bunuh diri itu sudah majnun semuanya, sudah tertutup sudah ya akalnya. Makanya kita naudzubillah jangan sampai kita terjangkit ya itu bipolar dalam arti sesungguhnya ya. Kalau bipolar tadi kan separuh-separuh tadi kan, kadang sadar kadang enggak. Bi memang kan dua. Iya, dua kepribadian. Bilingual ya, bilingual dua bahasa. Bipolar. Kalau dalam istilah ada istilahnya ini kalau ini split personality. Kalau split personality itu sifatnya dia punya dua wajah ya. Kemudian Kemudian dua kepribadian. Wajah, iya. bisa banyak
Split personality dia tuh tidak, ya kayaknya kalau bahasa kita kayak ya munafik ya. Iya. Munafik ya. Pada kita itu kadang dia seperti ini, kadang seperti itu. Kalau yang split personality biasa aja sih, nggak sampai separah. Nggak sampai separah itu tadi, bipolar Kalau tadi. yang bipolar dalam keadaan normal biasanya sama aja dengan yang biasa, nggak kelihatan. Kalau dia baik sekali biasa, dan kalau dia memang senang beribadah, dia ibadahnya juga. Ya, kalau hukumnya tadi itu Bu, hukumnya. Ya, kalau lagi penyakitnya menjangkiti ya harus dijaga. Dan sebaik-baik penjagaan itu ya doa. Doa. Itu penyakit itu semua dari Allah SWT, dan Allah yang menyembuhkan asy-syafi. Doa. Khususnya doa tengah malam kalau kita lagi dirundung masalah, doa paling malam itu paling mujarab. Kalau yang hukum koleksi tas tadi gimana? Ustadznya aduh agak gimana gitu. Itu masuk yang ketiga itu ya. Jelas ketiga, bisa keempat, bisa kelima kali itu. Iya tadi kuartirnya bukan tersier lagi. Hal yang mubah ya. Mubah. Oh mubah tuh kak. Mubah. Boleh. Ubah bagian bawah itu mah. Tapi nggak makruh. Terusin. Asal jangan lupa sedekahnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi memanjakan diri itu kan, memanjakan diri nggak apa-apa. Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal apa itu? Nisa'i wal banina. Gimana? Ayat berapa itu Bu Dia? Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddati wa dhabil fiddati wal khairil musawwamati ila akhirih ya. Intinya memang Sering dengar tapi ya, jadi memang manusia itu ya memang dihiasi senang kepada dunia. Kalau laki-laki normalnya suka perempuan suka laki-laki. Kalau ada laki-laki suka laki-laki itu nggak normal. Atau perempuan itu nggak normal. Jadi nasi hubusya. Di nasi ini laki-laki, di nisa. Kalau dalam nisa itu pertama, kemudian anak suka anak. Walbanina wal qanatiril suka mobil, ke HP, tas, sepatu sampai satu rak semuanya. Si baru semuanya. Waduh. Ya. masih koleksi Itu dari namanya. 30 tahun yang lalu. Tapi kalau butuh nih sepatu untuk jalan-jalan, ini untuk olahraga ya apa-apa, itu kan perlu yang kedua ya. Ini untuk ini nggak apa-apa. Soalnya 4 musim Ustadz di sini. Iya, itu nggak apa-apa. Alah itu namanya. Tiap musim 2 gitu ya. Harus gini kan. Jadi 8. Namanya perhiasan. Iya. Dan kata Nabi sebagai perhiasan dunia ini adalah Istri yang soleh. istri yang soleh. Ya itu, kumaha. Kalau sebaliknya, Wanita solehah. ya, bagi istri yang sebagai perhiasan ini suami yang soleh. Dibalik seperti itu. Sebagai perhiasan bagi seorang perempuan ya suami yang soleh. Karena kalau suami yang soleh enak hidup ini. Anak-anak yang soleh juga. Ya, itu paling perhiasan yang paling. Apa sih HP, tas, baju? Kalau suaminya Ngagajul. bertanya kasar, tidak pernah romantis, aduh. Mending hidup di gubuk biasa tapi suaminya romantis, suka Wah. gombal. Gitu Suka gombal. Standar gitu ya dengan suami yang romantis. Iya, enaknya kayak gitu. Ada dengan suami yang romantis dan baik hati, soleh lagi ya. Aduh. Surga. Nanti jadinya. Surga dunia akhirat. Iya, insyaallah. Seolah. Semalam saya cerita itu kan, kalau orang-orang barat itu sampai apa kakinya sampai ketika ada perempuan begini lutut begini kayak di film-film di orang Prancis kan mencium tangan seorang nyonya, itu Rasulullah sudah melakukan hal itu. Itu sebetulnya Sunnah ya. ya, Jadi itu berlutut dalam itu Islam. Rasulullah pernah mengamalkan ketika Sayyidah Aisyah itu mau naik kendaraan, naik onta, Naik onta, naik kuda. kuda. Jadi Sayyidah Aisyah itu masih kecil kan, itu pasti Rasulullah memberikan pahanya untuk dinaiki, kan tinggi. Jadi beliau begini, Bu. Ada pakai sepatu lagi kali ya? Naik ke sininya. Kalau sekarang ya membukakan pintu Iya. mobilnya. Kayaknya belum pernah ya. Suami kita seperti itu. Gini Mas, Bukain trap. silahkan gitu nyonya gitu. Bukain Masya trap Allah. ya, ya. sendiri. Bukain trap Itu ya. Rasulullah. Nggak pernah. Iya. Iya. Masih sampai sekarang masih. Ah, romantis. Si Alma dulu baru kawin. Jadi orang-orang barat mau seperti itu malah Rasulullah bukan sudah mengamalkan itu. Romantisnya Rasulullah dan masih banyak
hal-hal romantisnya itu. Iya. Masya Allah. Cuma Pak batasan apa doa yang doa yang mustajab di malam hari itu batasannya sampai waktu subuh apa ada? Yang disebutkan itu sepertiga malam. Sebelum subuh. Ya, sepertiga malam ya sebelum subuh. Malam terakhir. Ya, sebelum malam mau dibagi 3 ya itu sepertiga. Kalau sekarang sih enak ya, Ya, subuhnya sampai kan subuh. agak siang ya. Sampai jadi, waktu pokoknya sebelum sepertiga, subuh aja. sebelum- Iya gitu kan? sebelum subuh. Sepertiga Sebelum malam. subuh. Sampai sebelum subuh. Bagus. 3 jam 4 gitu ya. Sebelum subuh bagus. Dan sebagus-bagusnya yang dibaca adalah baca istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur ya. Sahur itu ya malam Waktu terakhir. sahur sebelum Banyak fajar. istighfar. Istighfar menjelang macam-macam. subuh kan. Ya, Sayyidul Istighfar. Ya, tuannya istighfar yang paling bagus itu apa? Saya Ada yang tahu? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi gitu kan. Anta rabbi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Kalau nggak hafal dihafalin sekarang. Iya, iya, insyaallah. Kalau perlu tulis saya tuliskan. Sini, Tuliskan. saya tuliskan. Tuliskan foto. Itu istighfar yang Ada paling kertas top. Ya, dari Rasulullah yang paling top. Sampai ulama mengatakan Sayyidul Istighfar. Ya, the king of istighfar. Sayyidul Istighfar itu. Karena ibu kalau tahu maknanya, masya Allah maknanya itu dalam banget, dalam banget itu maknanya itu, masya Allah. Saya setiap doa pasti nggak pernah lepas doa itu saya. Saya juga istighfar. Saya harus doa itu. Sebelum kita minta apa saya itu baca itu. Karena kalau kita banyak istighfar itu akan dibukakan semua solusi apa yang kita inginkan. Biar nggak hilang di sini kenang-kenangan. Boleh nggak? Ya. rap gundul Pak biar dia